Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Sally dengan NPM 1022037. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai revolusi industri dan revolusi industri 4.0. Revolusi industri adalah perubahan yang mendasar dalam cara produksi barang dan pelayanan yang memicu transformasi besar dalam masyarakat dan ekonomi. Setiap revolusi industri ditandai oleh inovasi teknologi yang dapat mengubah cara manusia bekerja, berproduksi, dan berinteraksi. Adapun terdapat 4 revolusi industri utama. Yang pertama adalah revolusi industri 1.0 atau pada sekitar abad ke-18 sampai dengan abad awal ke-19. Nah, pada revolusi industri pertama ini ditandai oleh pengenalan mesin uap dan mekanisme. Dari pergeseran produksi tangan menjadi mekanis. Revolusi industri 2.0 terjadi pada akhir abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20. Yakni pada abad ini adanya teknologi listrik dan juga penggunaan mesin-mesin baru. Yang selanjutnya adalah revolusi industri 3.0, yakni pada akhir abad ke-20, yakni adanya revolusi digital terkait dengan penggunaan teknologi komputer dan juga otomatisasi. Nah, yang terakhir adalah revolusi industri 4.0 atau sekitar berawal pada abad ke-21, yakni mewakili antara dunia fisik dan juga digital, termasuk penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI yang akhir-akhir ini tengah marak banyak sekali digunakan. Yang selanjutnya adalah Internet of Things atau IoT, Big Data, dan juga robotika. Revolusi 4.0 ini hampir menjalur ke semua aspek kehidupan dan juga produksi. Tentunya menghasilkan efisiensi yang tinggi, kreativitas yang lebih baik, dan juga transformasi bisnis yang mendalam. Revolusi industri 4.0 ini menciptakan lingkungan yang terkoneksi dan cerdas, di mana mesin dan sistem dapat berkomunikasi dan juga mengambil keputusan secara otomatis. Tentunya, ini dapat memberikan dampak yang besar pada berbagai sektor ekonomi dalam manusia bekerja, menghasilkan barang, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara mengenai kehidupan, tentunya kita tidak terlepas dengan yang namanya sejarah. Kita juga tidak boleh tutup mata dengan yang namanya sejarah. Berikut adalah sejarah revolusi industri menurut Sobantarjo dalam bukunya yang berjudul Sari Sejarah Eropa Amerika. Di sini ada beberapa tahun ke tahun, dimulai dari pada tahun 1750, yakni Abraham Darby itu menggunakan batu bara untuk melelehkan besi. 1963, James Watt menemukan mesin uap. 1998, Arkwright menemukan mesin pemintal. 1802, Symington menemukan kepala api bernama Charlotte Dundas. 1804, Trevithick menemukan mesin lokomotif. Pada 1816, Navius menemukan sepeda. Pada 1827, Navius menemukan sebuah alat pemotret atau fototensel. 1832, Morse menemukan mesin telegram. 1840, Crowe mendapatkan lampu listrik. 1846, Howe menemukan sebuah mesin jahit. 1872, Moyberg menemukan sebuah prinsip untuk bioskop. 1876, Graham Bell menemukan telepon. 1887, Daimler menemukan sebuah mesin uap. Marconi pada tahun 1895 menemukan sebuah mesin radio, dan pada tahun 1903, Wright bersaudara berhasil menciptakan sebuah mesin terbang. Ini adalah beberapa sejarah atau perjalanan hal-hal baru, penemuan-penemuan baru yang ditemukan dari tahun ke tahun. Dampak positif dan juga dampak negatif keduanya akan selalu ada, akan selalu beriringan. Nah, adapun dampak positif dari revolusi industri 4.0 ini, yang pertama adalah kemudahan mengakses informasi.
tentunya ya dapat kita juga sama-sama rasakan kemudahan mengakses informasi ini baik menggunakan gadget ataupun hal-hal alat pembantu lainnya itu sangat terasa ya bagi kita kemudahannya. Kedua adalah efektivitas pada bidang produksi, tentunya karena sudah menggunakan alat bantu ataupun mesin tentunya akan menghasilkan efektivitas waktu yang jauh lebih cepat dan juga hasil yang jauh lebih baik. Pendapatan nasional karena adanya efektivitas waktu dan juga hasil yang jauh lebih baik. Peluang kerja bagi tenaga ahli. Walaupun kita sudah memakai alat bantu, sudah memakai mesin yang begitu canggih, kita tidak terlepas dengan yang namanya bantuan manusia gitu. Maka peluang kerja bagi tenaga ahli itu masih sangat dibutuhkan. Tidak hanya dampak positif yang kita rasakan dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, tetapi ada juga dampak negatifnya. Yang pertama adalah lebih rentan terkena serangan cyber. Betul sekali, karena dunia saat itu sudah semakin canggih. Kejahatan-kejahatan, tangan-tangan nakal itu tuh udah makin merajalela gitu. Makanya diperlukan keamanan yang baik, keamanan data yang baik itu sangat diharuskan dan sangat patut diperhatikan. Yang kedua adalah memerlukan biaya yang lebih besar, karena ketika kita ingin mengurangi tenaga kita untuk bekerja, tentunya kita harus membeli alat bantu untuk mengerjakan hal-hal yang biasa kita kerjakan. Makanya itu diperlukan biaya yang lebih besar. Adanya urbanisasi ini adalah kebanyakan orang itu lebih berpindah ke kota-kota besar. Yang terakhir adalah berdampak pada lingkungan yang mungkin sudah teman-teman rasakan. Contohnya seperti apa? Seperti polusi udara, seperti limbah. Itu merusak lingkungan dan berdampak kepada kesehatan kita, teman-teman semua. Nah, di era revolusi industri 4.0 ini, apa sih peran akuntansi di dalamnya? Nah, tapi sebelumnya kita berbicara dulu mengenai profesi akuntansi. Jadi, profesi akuntan atau akuntansi ini adalah bersifat umum ya. Tentunya bisa dipelajari oleh berbagai pihak. Nah, apa pekerjaannya? Yakni adalah membuat laporan keuangan. Dan di dalam proses membuat laporan keuangan atau melaporkan laporan keuangan tentunya menggunakan dan juga mengikuti standar akuntansi internasional maupun Indonesia. Contohnya seperti PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, KETAB atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Signifikan, ada juga SAK-EMKM atau Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah, ada standar akuntansi syariah, ada juga SAP, standar akuntansi pemerintah, dan lain sebagainya. Adapun perannya di era revolusi 4.0 ini, yakni tidak hanya mencatat transaksi keuangan saja, melainkan juga memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini. Nah, tentunya dengan dibantu oleh perkembangan zaman, oleh informasi yang semakin terbuka, oleh kecanggihan teknologi, akuntan untuk menyediakan informasi keuangan yang lebih akurat, yang lebih relevan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis seperti itu. Dan itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Sally pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.